Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Salam Bu. sejahtera. Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Winda. Kita mengawali kegiatan belajar kita di pagi hari ini ya. Raffi, minta tolong untuk disiapkan, nak. Pimpin berdoa, nak. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Rafif dan terima kasih anak-anakku yang hari ini sudah hadir. Absensi ya, hari ini 5 orang tidak hadir. Seperti biasa untuk menumbuhkan semangat belajar kalian ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Terima kasih anak-anakku untuk menyanyikan lagu wajib nasionalnya. Semangat sekali, alhamdulillah. Selain semangat, yang harus jaga adalah kesehatan, karena teman kita sudah 3 orang sakit ya. Jadi untuk yang lainnya, anak-anakku yang masih sehat, ya mudah-mudahan tidak sakit, dan kita doakan yang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali dengan kita di pertemuan berikutnya. Oke? Dan sebelum masuk ke materi, Bu Indah mau tanya, ya, minggu lalu kita itu bahas tentang apa ya? Tentang lensa, Bu. Oke, lensa, pinter. Masih di bab cahaya dan alat optik, dan subbabnya sudah beda. Kemarin kita bahas subbab lensa, sekarang kita bahas subbab mata. Ini adalah apa yang akan kalian harus pelajari dan harus kalian capai. Ini adalah yang akan kita lakukan hari ini, ya. Nah, sebelum belajar, saya mau tanya lagi, apakah sudah siap beneran belajarnya? Karena Bu Indah mau kasih sedikit, bukan kuis ya, tapi ada kayak games gitu, games mencari gambar ya. Temukan gambar-gambar yang tersembunyi dari, nah, ada gambar, kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Apa yang kalian lihat? Nenek sama kakek-kakek, Bu. Oh, nenek sama kakek-kakek. Itu yang wanita di kuping. Oh, wanita wanita kayak melongok gitu ya. Ada lagi? Bapak-bapak main gitar. Oke, bapak-bapak main gitar, sebelahnya itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya? Pokoknya ada 2 orang ya di tengah-tengah itu ya. Kita akan mulai masuk ke materi intinya terkait mata. Sebelum dimulai, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira mereka sedang apa? Coba, ada yang mau berbicara? Baca sambil tiduran. Oke, apalagi Levio? Main HP tempat gelap. Oke, satu lagi tuh ngapain tuh anak kecilnya? Nonton TV. Nonton TV-nya deket ya, udah gede deket lagi. Tapi dari ketiga perilaku ini, menurut kalian itu baik atau tidak sih? Buruk. Tidak baik ya. Kira-kira kenapa tidak baik? Siapa Karena yang... dapat merusak mata, Bu. Nah, dapat merusak mata. Siap. Nah, menurut kalian itu bagian mata mana yang akan rusak? Ada yang tahu nggak? Semuanya bisa rusak, Bu, tetapi Oke. pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Nah, berbicara tentang bagian-bagian mata, kalian itu tahu nggak sih sebenarnya mata kalian tuh ada apa aja dan fungsinya apa? Ada apa aja Ada sih? retina, Retina, terus iris, iris, terus lensa mata, lensa mata. Yang tadi disebutkan oleh Surya itu kebanyakan adalah bagian mata dalam. Selanjutnya adalah bagian mata dalam. Sebelah kiri Bu Winda itu ada kornea, pupil, lensa mata, vitreous, humor. Sebelah kanan Bu Winda itu ada koroid, saraf optik, bintik buta. Ada nomor 1 sampai 7 di sebelah kiri, 8 sampai 12 di sebelah kanan. Coba kalian pasangkan. Surya, oke, kornea nomor 2, nanti kita cek jawabannya benar apa enggak. Pupil nomor 4, pinter Kalista. Lensa mata nomor berapa? Ada yang mau narik garis lagi? Pinter Ais nomor 6. Lokoroid, nomor 9, Ais sama Safina. Surya nomor 7, Vitreous Humor.
Bintik Buta nomor 12, Kalista pinter. Sarap Optik nomor 11. Sudah terjawab semua ya? Kita cek jawabannya benar apa enggak? Oke, benar ya. Kita akan masuk ke fase yang kedua. Kita ngapain? Oke. Ini adalah gambar proses pembentukan bayangan pada mata manusia ya. Di sini ada gambar. Nah, dari gambar ini Bu Indah mau tanya, kalian itu paham atau tidak terkait pembentukan bayangan pada mata manusia? Untuk membuat kalian paham ya, kita akan mengisi LKPD hari ini. Oke. Nah, sudah selesai untuk penjelasan Bu Indah. Sekarang kita masuk ke LKPD-nya. Sudah siap ya dengan grupnya masing-masing? Sudah di-share, Nak? Silakan dibuka grup WA-nya masing-masing ya, grup diskusinya, dan Bu Indah akan share screen diskusi kalian biar kelihatan nih diskusinya berjalan apa enggak. Dan kita sepakati dulu, ini mau berapa lama diskusinya? Mau 5 atau 10 menit? 10. 10 cukup? 10 menit Kelamaan aja. nggak? Oke, 10 menit. Oke, siap? 10 menit. Boleh mulai diskusi dari sekarang. Dan hari ini kita sudah masuk ke bagian presentasi, di mana kemarin kalian sudah diskusikan ya, sudah mendapatkan informasi, Bu Indah yakin, tentang proses pembentukan bayangan pada mata manusia. Dan juga sudah membuat solusi terkait bagaimana sih kita itu menjaga kesehatan pada mata kita. Dan hari ini kita akan presentasi, seperti biasa, satu orang dari setiap kelompok Bu Indah minta untuk menyampaikan hasil diskusinya ya, terserah siapa aja, dan nanti teman yang lain tolong bisa menyimak, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau mempresentasikan. Maritza bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, Neng? Saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang pembentukan bayangan pada mata manusia. Diawali dari cahaya yang dipantulkan oleh benda, lalu masuk ke mata melalui kornea. Kemudian, lensa membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Sel fotoreporter pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik mengalir melalui saraf optik menuju otak. Dan terakhir, otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan. Jika kita menonton televisi atau menggunakan handphone pada jarak yang terlalu dekat, seperti pada gambar di awal, maka sinar-sinar radiasi dari kedua benda tersebut akan masuk ke mata, jika dengan mudahnya dan akan merusak organ-organ yang pada mata secara perlahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Maritza cantik atas hasil pemaparannya dari kelompok 2. Selanjutnya kita buka sesi bertanya ya. Silakan siapa yang mau bertanya, boleh bertanya. Bu, Ya, sayang Maritza. kenapa dokter kalau orang pingsan matanya suka disenter? Kenapa kalau pingsan suka disenter matanya sama dokter ya? Ada yang mau jawab? Untuk mengetahui tingkat kesadaran kita masih hidup atau enggak, bukan, Bu? Oke. Jadi kalian mungkin sering lihat ya, apalagi anak-anak PMR, biasanya kalau ada teman yang pingsan atau tidak sadarkan diri, itu pertolongan pertamanya itu untuk mengecek apakah dia, bahasa kasarnya, masih hidup atau enggak, itu suka disenter ya, bola matanya, pakai senter yang kecil aja, yang gede-gede ya. Nah, kenapa sih melakukan hal seperti itu? Kenapa dilakukan hal seperti itu oleh para dokter dan juga para teman-teman dari PMR? Karena dari respon pupil ya, itu bisa kelihatan tingkat kesadaran kamu, benar kata Faris.
Kok bisa Bu tahu? Nah, pupil itu cara kerjanya dia bisa membesar dan mengecil. Kalau kamu perhatikan, ketika cahaya itu banyak yang masuk ke mata, pupil kamu tuh akan mengecil. Jadi kalau siang itu memang pupil kamu mengecil. Kenapa? Karena banyak cahaya yang diterima oleh mata. Nah, ketika cahayanya sedikit, pupil itu akan membesar. Ya, akan melebar dia tuh. Makanya kalau malam hari pupil mata kamu itu agak melebar sebenarnya. Kenapa? Karena kan kalau malam kan cahayanya sedikit, nggak kayak siang hari. Nah, ketika kamu pingsan, kemudian kamu diperiksa matanya, disenter oleh dokter, kalau kamu masih dalam keadaan hidup ya, bahasanya seperti itu, respon pupilnya itu akan cepat. Jadi ketika disenter, pupil akan mengecil, ya, karena kan dikasih cahaya. Nah, ketika responnya melambat, wah kenapa nih? Perlu pertolongan segera. Tapi ketika tidak ada respon dari pupil, berarti mungkin dinyatakan kamu itu sudah tidak bernyawa, seperti itu. Oke, paham ya tentang pupil? Kita cek dulu ya, kita konfirmasi dulu terkait pembentukan bayangan pada mata manusia. Oke, disimak dulu ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dina Suci Wahyuni. Nah, adik-adik, pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pembentukan bayangan pada mata manusia. Nah, adik-adik, mari kita simak baik-baik. Mata manusia merupakan jendela dunia. Kita bisa melihat alam semesta melalui mata kita. Nah, adik-adik, bagaimana mata kita bisa melihat? Sebelumnya, mari mengenal lebih dalam anatomi pada mata manusia. Di dalam mata kita terdapat kornea, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, retina, dan saraf optik. Mata menangkap informasi yang ada di sekitarnya, mengilusinya ke otak, hingga bisa melihat bentuk warna, tekstur, dan gerak. Cahaya memantulkan objek mengirim pada garis lurus melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan cahaya ke retina. Retina mengkonversi cahaya gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memprosesinya menjadi sebuah bayangan, sehingga kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita. Dan kita cek hasil karyanya. Ini kelompok 1, ya, sebelah kiri yang warna biru. Ya, ini nomor yang kedua itu dari kelompok 2, ada gambarnya juga, ya. Simple, ya. Kemudian kita cek punya kelompok 3. Oh, kalau kelompok 3 lebih ke artikel ya, ada bacaan-bacaannya. Kelompok 4 juga sama. Ya. Sudah selesai pembahasan kita hari ini, dan sebelum kita akhiri, Bu Winda mau cek dulu ya kepahaman kalian atau tingkat pemahaman kalian sampai mana dengan kita mengerjakan kuisis. Oke, sudah siap semua? Belum? Ada 8 soal dan kita akan kerjakan kurang lebih 10 menit ya. Sudah dimulai ya? Oke, sudah keluar hasilnya. Wah, di posisi ketiga ada Surya, posisi kedua Haris, di pertama ada Ais ya. Tadi kayaknya. Dan sebelum diakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini hasil belajar kita apa? Jadi pembentukan bayangan pada mata diawali dengan mata menangkap cahaya hasil pantulan dari benda. Kemudian cahaya itu diolah sedemikian rupa sehingga terbentuk bayangan pada retina dan hasilnya dikirim ke otak. Sehingga kita jadi dapat melihat benda-benda di sekitar. Dan adanya kebiasaan yang dapat merusak mata harus segera dihindari. Dengan menggunakan gadget seperlunya dan lakukan aktivitas melihat di tempat yang terang agar proses pembentukan bayangan menjadi maksimal. Begitu, Bu.
Oke, terima kasih Faris untuk kesimpulan kita hari ini. Dan Bu Indah mau tanya, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita pertemuan lalu dan hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Berdiskusi, Bu. Oke, berdiskusi. Yang paling tidak disukai apa? Mencari sumber informasi, Bu. Terlalu banyak jadi pusing. Oh, pusing. Ya, kebanyakan info pusing ya. Terus saran untuk kegiatan selanjutnya, ada masukan? Buat penelitian sederhana, Bu. Oke, penelitian sederhana. Dan tolong dong kasih reaction juga buat kita di hari ini. Pembelajaran hari ini seperti apa menurut kalian? Tepuk tangan. Coba yang lain, apa reaction-nya? Bebas lah. Ya, itu kan perasaan pribadi. Oke, jempol. Oke, kucing dengan mata lope-lope. Oke, terima kasih ya untuk reaction-reactionnya. Dan silakan, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan hal-hal yang baik. Faris, boleh dipimpin berdoa, Nak? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, kelas 8 SMP 28 Depok, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya, boleh beristirahat untuk menunggu pembelajaran selanjutnya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang baru. Terima kasih, Bu Indah tutup, Bu Indah akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.